Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat, salam sehat dan salam bergerak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah analisis setelah membaca tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Analisa ini saya berikan judul implementasi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap tahapan guru dalam kegiatan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru hebat, menjelang tahun ajaran baru setiap satuan pendidikan diharapkan untuk merencanakan program sekolah. Bentuk kegiatan tersebut mungkin saja dilaksanakan dalam sebuah rapat kerja atau bentuk lainnya dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Tentu dalam kegiatan ini seorang guru wajib terlibat atau ikut serta. Tahapan ini merupakan tahapan awal tugas guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Guru bersama-sama dengan warga sekolah lainnya, baik itu kepala sekolah, tenaga kependidikan, komite sekolah, perwakilan peserta didik, bahkan perwakilan dari orang tua peserta didik hadir untuk melakukan analisis bersama. Di antaranya pertama terkait potensi wilayah di mana tempat satuan pendidikan itu berada, bahkan secara umum terkait potensi kabupaten atau kota di mana satuan pendidikan itu berada. Yang kedua terkait potensi satuan pendidikan di mana guru melakukan aktivitas pembelajaran. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait potensi yang dimiliki oleh peserta didik baru, baik itu potensi akademik maupun potensi non-akademik. Kegiatan menganalisis ini dapat menggunakan berbagai bentuk analisis. Biasanya analisis SWOT yang pada umumnya digunakan untuk mendeteksi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan terkait objek sasaran yang akan dianalisis. Adapun sumber yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan analisis dapat diambil dari rapot pendidikan sekolah atau rapot mutu sekolah, informasi dari Badan Statistik Daerah maupun hasil tes akademik dan non-akademik peserta didik baru. Hasil dari analisis ini oleh pihak sekolah akan dijadikan sebagai benchmarking dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah untuk dituangkan dalam rencana kerja baik jangka menengah maupun jangka panjang. Bahkan untuk kepentingan yang lebih praktis digunakan untuk penyusunan kurikulum operasional sekolah. Bagi guru, hasil dari analisis tersebut merupakan dokumen penting untuk dijadikan sebagai bahan awal dalam melakukan analisis lebih lanjut, yaitu analisis pra pembelajaran dengan lingkup masing-masing mata pelajaran dan masing-masing peserta didik. Sehingga seorang guru sebelum melaksanakan aktivitas tugasnya sudah mengantongi berbagai informasi yang akurat terkait potensi maupun kondisi masing-masing peserta didik. Tahapan kedua, di awal pembelajaran pada pertemuan pertama, guru tidak langsung melaksanakan pembelajaran berdasarkan materi. Pada kegiatan ini, guru hanya melakukan perkenalan lebih dekat dengan peserta didik yang dilanjutkan dengan melakukan cross-check terhadap potensi akademik yang dimiliki oleh peserta didik melalui kegiatan tes pra pembelajaran atau diagnostik tes. Informasi yang didapatkan dari hasil kegiatan tersebut dijadikan catatan penting bagi guru yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar ketika memilah dan memilih strategi ataupun model pembelajaran apa, bentuk serta instrumen tes apa yang nanti akan diterapkan dalam proses pembelajaran atau yang disebut juga dengan diferensiasi pembelajaran. Tahapan selanjutnya adalah tahapan ketiga. Pada tahapan ini guru menganalisis capaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran dan masing-masing fase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian hasil analisis tersebut diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran dengan tetap mempertahankan informasi hasil dari tes awal pembelajaran. Selanjutnya, guru menguraikan tujuan pembelajaran tersebut ke dalam alur tujuan pembelajaran yang di dalamnya memuat berbagai informasi teknis dalam pelaksanaan pembelajaran dari mulai tujuan pembelajaran, model pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, alokasi waktu pembelajaran, sampai dengan jenis dan bentuk asesmen yang akan dilaksanakan. Setelah itu, guru menuangkan ATP ini atau alur tujuan pembelajaran tersebut ke dalam dokumen yang lebih praktis sebagai panduan pelaksanaan di ruang belajar berbasis pertemuan. Ini yang disebut dokumen RPP atau modul ajar. Tahapan berikutnya adalah tahapan keempat. Pada tahapan inilah
tugas guru mulai melakukan proses menuntun dengan segala upaya dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dalam proses pembelajaran diantaranya yang pertama, penerapan prinsip pamong. Prinsip pamong ini menurut Ki Hajar Dewantara dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu momong, among, dan ngemong. Pada prinsip ini seorang guru harus dapat memilah pendekatan yang akan digunakan sesuai dengan level ataupun fase peserta didik. Apakah harus momong, among, ataupun ngemong. Kemudian yang kedua, prinsip trilogi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pada prinsip ini seorang guru harus sadar posisi. Ketika menjadi seorang guru berarti berada di posisi depan atau Ingarso. Adapun tugas yang harus dilakukan adalah memberikan teladan ataupun contoh yang baik atau Suntulodo kepada peserta didik. Semua tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh guru akan dijadikan model bagi peserta didiknya. Yang ketiga adalah prinsip pendidikan yang menghamba kepada anak. Nah, pada prinsip ini seorang guru harus mampu menerapkan strategi maupun model pembelajaran yang berpusat kepada murid atau murid yang menjadi subjek pembelajaran. Di samping itu, kegiatan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik harus diramu oleh seorang guru sehingga kodrat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik dapat tertuntun melalui pendekatan diferensiasi pembelajaran. Dan yang keempat yaitu prinsip penilaian yang holistik. Nah, pada prinsip ini seorang guru dituntut untuk terus berupaya menggali dan mengolah budi yang pada dasarnya sudah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kegiatan pencatatan dan pendokumentasian terkait kebutuhan, perkembangan, serta hasil belajar peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan penilaian atau asesmen, baik formatif maupun sumatif. Hasil dari kegiatan penilaian ini dapat digunakan oleh seorang guru sebagai informasi apakah tujuan pembelajaran dari setiap materi sudah dicapai atau belum. Harus diingat oleh seorang guru bahwa guru bukan lagi menitik beratkan pada nilai angka, namun lebih diarahkan untuk menitik beratkan pada proses pembelajaran. Tahapan berikutnya adalah tahapan kelima. Pada tahapan ini seorang guru harus secara kontinu melakukan koordinasi dengan wali kelas. Semua informasi terkait perkembangan peserta didik yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik harus dilaporkan per pekan kepada wali kelas. Kemudian wali kelas nantinya menginventarisir dan menganalisisnya untuk disampaikan kepada masing-masing orang tua peserta didik. Tahapan berikutnya yaitu tahapan ke-6. Tahapan ini adalah tahapan akhir yang harus dilakukan oleh seorang guru. Seorang guru harus memiliki karakter long life learner atau pembelajar sepanjang hayat, selalu ingin tahu dan selalu ingin melakukan perubahan-perubahan ke arahan yang lebih baik. Untuk itu diharapkan seorang guru harus ikut terlibat atau melakukan diskusi dalam berbagai forum, baik itu di MGMP tingkat sekolah, tingkat kabupaten kota, maupun forum-forum kajian pendidikan yang lainnya. Pada tahapan ini diharapkan seorang guru untuk lebih produktif dalam memunculkan kreativitas, inovasi-inovasi yang membangun, berbagi pengalaman, bahkan mengadopsi praktik baik dari rekan guru yang lain untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran. Pada akhirnya dengan melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi, diharapkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang berharga dan memiliki budi pekerti yang unggul sebagai bekal melanjutkan perjalanan kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itulah Bapak dan Ibu guru hebat, hasil analisa yang dapat saya sampaikan terkait implementasi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap
tahapan tugas guru dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi, salam penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.